kita fitnah-fitnah Anies, ngejelek-jelekin Ahok kan nggak kayak gitu, tapi kan pertarungan program. Kita berjumpa di channel Bersatu, bersama satukan tujuan. Halo, Bung Ken. Ya, siap Bang Victor. Nah, ini kok sampai di pos begini, ceritanya gimana nih? Iya rutin kita ada problem kesehatan, ya. Ada masalah ginjal dan liver. Oh, ini baru atau baru dirawat ini atau sudah hari lalu? Kalau di sininya baru tadi saya tembak batu ginjal, Bang. Ya, mudah-mudahan cepat sembuh, Bung ya. Siap. Cepat sembuh, Amin. cepat sehat. Amin. Supaya aktivitas politiknya semakin gencar. Amin. Iya kan? Iya. Apalagi kita perlawanan di medsos segala macam Iya. kan, Bung Ken. apalagi kita menjelang pilkada nih, Iya, kan bertarung lagi kita di Iya. Jakarta ini. Daya kritis terus dibangun. Siap Paman Victor. Daya kritis terus dibangun. Itu kan bagian sebuah kontrol politik ya. Betul. Kontrol politik bagi sebuah pemerintah. Nah, Betul. bicara soal kontrol politik ini kan lagi kita memasuki area pilkadaan Iya. DKI ini. Betul, Bang Victor. Nah, di samping itu juga masih banyak juga nama-nama yang beredar sampai saat ini ya menjadi kandidat pemimpin DKI. Baik yang sudah Baik resmi yang resmi maupun sudah yang diumumkan oleh partai maupun yang masih hanya disebutkan nama-namanya saja, ya. ya kan? Nah, tapi di antara nama-nama itu juga ada sosok yang cukup kuat ya, cukup kuat. Orang cukup umur, orangnya punya pengalaman politik di Partai Golkar. Nah, padahal awal-awalnya kan sebenarnya sebelum nama dia muncul, yang kencang adalah namanya Pak Ridwan Kamil. Iya kan, yang akan masuk Jakarta. Tapi tiba-tiba berubah secara politik, yang muncul nama beliau, yaitu Pak Yusuf Hamka atau alias Pak Babalun. Ya, siap. Gitu. Nah, bagaimana pandangan Bung Ken terhadap Pak Yusuf Hamka alias Babalun ini? Ya, kalau sikap saya pribadi, saya tetap menunggu keputusan partai politik ya, Partai Gerindra. Tetapi dalam hal ini kalau persoalan Yusuf Hamka atau Babalun, ya karena kita kenal sudah agak lama aja dulu, cukup intens dengan almarhum Bang Lius. Sebenarnya kita bertiga gitu loh. Cuma karena Bang Yusuf Hamka seorang pengusaha, risknya terlalu tinggi, jadi yang maju ke depan tuh seolah-olah kita berdua aja gitu loh dengan Bang Lius. Tidak terlalu muncul lah. Nggak terlalu muncul karena banyak pertimbangan lah, dan ya memang saya setuju juga yang seperti itu ya. Tapi kalau dia dibilang senioritas dibandingin kita berdua ya jauh. Bang Ucup itu salah satu kader Golkar yang senior gitu loh, dari tahun 70-an awal kali. Iya, angkatan 66 dia udah muncul loh di situ ya. Iya, pernah dituduh terlibat komando jihad juga. Sebenarnya ya banyak sekali lah, kaya sekali pengalaman Bang Ucup itu. Jadi kalau diusulkan oleh Partai Golkar ya kalau menurut saya tepat-tepat aja ya. Bahkan Bang Arief Poyono bilang Golkar cerdas gitu loh, karena ngedorong nama Yusuf Hamka di Jakarta dibandingkan Ridwan Kamil. Mungkin kalau untuk Jawa Barat chance Ridwan Kamil untuk menang lebih besar ya, karena di sini kan ada hiu yang besar gitu loh. Ada Anies Baswedan, ada
Ahok mungkin. Tapi kan Pak Bapak Alun ini kan ya kenapa nama dia yang dimunculkan sementara kader di Golkar kan cukup banyak ya. Ya termasuk Pak Ridwan Kamil yang diusung oleh Partai Golkar. Nah, di luar Pak Ridwan Kamil ada nama-nama lain ya kan. Wah, kalau untuk pertanyaan itu yang berhak, yang tahu jawabannya Pak Erlangga. Tetapi kalau saya menganalisa yang lengkap, yang lebih lengkap dari semua sosok itu kemungkinan Bang Ucup ya. Dia seorang pengusaha, dia juga pernah jadi aktivis gitu kan, aktivis senior kayak gitu kan. Dia tuh akrab sekali dengan Bang Hardiman Siregar loh, dari masih muda. Pak Ucup ya? Iya, itu akrab banget tuh berdua tuh. Nah, sementara Pak Yusuf Hamka alias Bapak Alun ini kan sudah dideklar oleh Partai Golkar ya. Ini publik pada tahu bahwa kandidat dari Partai Golkar Bapak Alun. Iya. Gitu. Nah, bagaimana kans publik terhadap Bapak Alun? Sampai hari ini ya mungkin kritik untuk Bapak Alun ya. Kalau saya perhatikan di bawah popularitasnya masih di bawah Anies ya sampai hari ini kalau menurut saya gitu loh. Ya. Kata teman-teman juga seperti itu. Baliho-baliho Anies tuh sudah di mana-mana dan walau kemana pun dia kan pernah 5 tahun memimpin Jakarta dengan segala macam kerusakannya itu gitu kan. Tapi secara pengetahuan masyarakat terhadap Anies, lebih kenal Anies daripada Bapak Alun. Dan saya pernah tanya gitu loh sama Bang Ucup, sebenarnya serius nggak gitu kan. Ya kalau serius kan butuh mengeluarkan logistik, butuh bergerak, itu kan operasi media lah, apa segala macam. Dia bilang ya dia lillahi ta'ala aja kalau bahasa dia itu. Jadi dia kalau memang masyarakat menginginkan dia menjadi gubernur tanpa harus sogokan uang, tanpa harus biaya kampanye yang berlebihan, karena keinginan rakyat dia dipilih gitu lah. Terdengar naif, tapi ya itu yang ada di kepala dia sih kalau menurut saya sekarang ini. Jadi istilahnya, bahasa sederhananya, kalau masyarakat Jakarta menginginkan dia memimpin Jakarta, ya tanpa harus dia berbuat apa, ya pilih-pilih aja gitu. Ya, kenapa kata saya tanya Bung Keken soal bagaimana respon publik terhadap Bapak Alun ya yang dicalon oleh Golkar. Karena begini, karena kan di masyarakat Jakarta ini kan Jakarta majemuk, ya kan, apalagi backgroundnya Bapak Alun adalah minoritas, ya turunan Tionghoa, walaupun dia kiprah politiknya di Partai Golkar cukup matang dan lama, ya, panjang perjalanannya, memang dia nggak pernah muncul permukaan. Nah, sekarang dalam era politik saat reformasi sekarang ini muncul banyak tokoh-tokoh berlatar belakang Tionghoa, pernah juga Pak Ahok, lalu sekarang Bapak Alun, ya kan. Artinya kan bagaimana masyarakat atau publik melihat background Bapak Alun ini? Ya kalau dari segmentasi orang-orang yang tahu soal pengusungan Partai Golkar terhadap Bapak Alun, saya lihat resistensinya itu kecil sekali. Baik itu dari teman-teman FPI misalnya, Bapak Alun tuh sangat dekat dengan menurut saya kalau kita bandingkan dengan almarhum Bang Lius ya, Bang Ucup tuh nggak punya musuh gitu loh. Dia sangat dekat dengan Ustadz Zaitun Rasmin. Sorry, Bung Keken, kalau nggak salah Bapak Alun sudah jadi haji ya? Oh iya, haji Hamka ya. Karena juga mualaf ya. Iya, dia diislamkan oleh Buya Hamka, tahunnya saya agak lupa, tahun 70-an kayak begitu.
diangkat anak oleh Buya Hamka dengan anak-anak kandungnya Buya Hamka sampai sekarang itu sangat dekat seperti saudara. Mereka itu dekat sekali kalau menurut saya. Bapak Alun ini dengan keluarga Buya Hamka. Udah selesai Pak. Balik ya. Gak apa-apa, gak apa-apa. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Santai aja, Pak. Langsung ya, Pak. Nggak diganggu, nggak diganggu. Iya, Bapak Alun tuh diterima di hampir semua kalangan. Artinya ada 1-2 orang yang mungkin nggak suka sama Bapak Alun, tapi karena faktor subjektif. Kalau saya lihat, Subjektif kan banyak saja. ngiri, Iya. misalnya ngiri lah, inilah karena Bang Ucup kaya atau gimana. Tapi kalau dari kalangan misalnya in general gitu ya, misalnya kalangan Sebelum itu, Bung. ya. Pasti subjektif orang iri atau merasa ada rivalitas dia ya, Pak Yusuf Hamka dengan orang lain. Wajar-wajar di dunia politik, di dunia bisnis itu. Iya, biasa. manusiawi sih. Manusiawi. Tapi saya mau tanya ini, Bapak Alun ini kan di antara tokoh-tokoh Tionghoa Heeh. itu seperti apa dia di mata para tokoh-tokoh Tionghoa lainnya kan? Ya, iya, kembali lagi ada yang orang-orang yang sirik, yang sedikit ini, cuma kalau mendengar dari mereka otomatis negatif aja bahwa ininya. Cuma kalau saya dengerin ininya ya kacangan gitu loh. Tapi kalau in general saya kira Bang Ucup nggak punya kasus apa-apa ya, nggak pernah terlibat kasus korupsi, nggak pernah punya skandal dengan ya macam-macam yang aneh-aneh, nggak pernah. Kalau menurut saya gitu loh, dia banyak bergaul dengan semua kalangan. Dia itu sekalipun Muslim tapi ketua Dewan Penasehat Kelenteng di Petak 9 loh. Dan itu waktu itu sempat menimbulkan pertanyaan gitu loh. Kontradiksi di antara Iya, waktu itu masyarakat Tionghoa ini ya. masyarakat Tionghoa atau umat yang di Kelenteng sana setuju-setuju aja karena ngelihat Bang Ucup ada Om Tommy Winata segala macam. Karena itu berkonflik banget. Itu kelenteng tertua di Jakarta. Ada 3 kepengurusan waktu itu yang mengklaim sebagai pengurus yang sahih gitu loh. Nah, kemudian mesti ada orang kuat yang bisa menyelesaikan itu. Dan buktinya sejak Bang Ucup masuk ke situ dengan teman-temannya clear gitu loh. Tapi kan aneh. Ada yang bilang kalau Muslim apa nggak haram gitu kan, apa nggak ini Bertentangan. nggak bertentangan karena itu ketua Dewan Penasehat loh. Nah, rupanya dia sempat konsultasi dengan Habib Rizik Shihab, dengan Zaitun Rasmin, dengan beberapa ustadz lagi, dengan Sobri Lubis. Nah, mereka satu suara, yang penting tidak melaksanakan ibadah Buddhisnya, taunya gitu loh. Kalau hanya sekedar kepengurusan dengan motif menyelesaikan konflik di antara pengurus-pengurus ini, ya bagus-bagus aja. Berarti nggak apa-apa. Jadi Bapak Alun itu di dalam keluarganya itu sangat pluralis. Kakak dia yang pertama itu Pak Agi Cece, itu tokoh Buddhis, saya kenal juga. Dulu tuh karena kita basically Buddha kayak gitu tuh sering juga berinteraksi karena dia senior gitu kan. Nah, kakak pertama dia Buddha, dia nomor 2 itu dia Muslim. Nah, yang adiknya lagi si Kosari itu Kristen. Berarti di dalam keluarga sendiri Beragam, agamanya macam-macam. macam-macam tuh. Tapi satu kesamaan ya mungkin satu keluarga, satu DNA, orangnya lucu-lucu, jahil gitu loh.
humoris. Dan kalau menurut saya sampai sekarang baik dengan pejabat-pejabat, dengan pengusaha, dengan aktivis, dengan saya kira nggak ada musuhnya ya dia. Malah banyak aktivis-aktivis yang minta duit sama dia kok. Ya. Oke, dari pluralismenya Pak Habib Hamka yang humble orangnya, mudah bergaul ini kan berarti kan beliau ini siaplah bertarung di perpolitikan pilkada tahun 2024 ini DKI ini. Nah, bagaimana kansnya dia menghadapi lawan-lawan politiknya nanti seperti ada Anies Baswedan, terus Pak Ahok juga, ada lain-lainnya. Menurut Bung Trian gimana? Ya kalau masalah kesiapan ininya cuma dia yang bisa menjawab ya. Kalau kita lihat kesiapan pengalaman, kesiapan keuangan misalnya, ya kalau menurut ukuran kita mungkin lebih siap dari Anies maupun Ahok ya. Tapi waktu itu dia pernah ngomong gini sama saya. Dia agak sungkanan orangnya. Dia sama Anies itu juga katanya berkawan baik, sama Ahok berkawan baik. Dia nggak mau hubungan personal dia karena ini jadi nggak baik gitu. Tapi kan politik nggak bisa begitu. Pasti kan namanya Iya. politik kan ada suka nggak suka pasti bertarung lah ya kan. Nah, Dan pasti kan terjadi persaingan secara politik, itu biasalah dalam politik. Iya, dan menurut saya bukan berarti kemudian kita berkompetisi kemudian jadi musuhan gitu loh. Jadi kalau menurut saya ya kalau bisa kita mengkritik Babalun, mungkin persepsi atau cara berpikirnya jangan kayak gitu. Ya bersaing saja, bukan berarti kemudian bermusuhan toh. Ya, tapi bagaimana? Ini kan masalah program. Bukan berarti kemudian maju terus kita fitnah Anies, ngejelek-jelekin Ahok, kan nggak kayak gitu. Tapi kan pertarungan program gitu loh. Dan keunggulan Babalun dibandingkan dua tokoh ini adalah dan mengapa Babalun bisa lebih tepat memimpin Jakarta dibandingin Bang Anies maupun Ko Ahok gitu ya. Karena ini kan kota bisnis, pengusaha banyak di Jakarta. Dan di antara tiga orang ini yang punya background dan bukan hanya punya background gitu loh, tapi pengalaman dan kematangan di bidang bisnis kan cuma Babalun gitu loh, yang mengerti betul suka dukanya entrepreneur, pengusaha, bagaimana diperas oleh pejabat, bagaimana permainan di balai kota, seperti hal-hal yang kerap kita dengar lah gitu loh. Bukannya nama latar terbalik ketika nanti Bapak Alun menjadi DKI nomor 1 ya, jadi ya, misalnya justru rekan bisnis atau ini malah ketakutan, jangan-jangan Bapak Alun justru tidak memberikan jalan untuk bagi rekan bisnisnya. Ya kalau dia mengutamakan rekan bisnisnya atau teman-teman bisnis dia, nepotisme dong. Mestinya kesempatan itu dibuka untuk dan kepada seluas-luasnya, kepada seluruh warga, bukan hanya teman dan kolega dia dong. Dan di situ fungsi kontrol masyarakat penting sekali. Jangan kayak Anies, semuanya kan kawan-kawan dia itu. Artinya Ahok juga. Bapak Alun ini siap bertarung dengan siapapun lawan politiknya nanti untuk merebut. Mestinya sih iya. Ya, artinya kan siap bertarung, siap melawan yang dianggap lawan yang cukup berat ya, terhadap Pak Anies Baswedan, Pak Ahok ya kan. Artinya dia tidak siap lah untuk menghadapi secara politik. Iya, kalau kesiapan itu kembali lagi ya, yang bisa menjawab itu kan hanya Babalun. Saya bukan juru bicara dia gitu loh. Ya, pandangan saya dia lebih dari siap dan harusnya dia gas gitu loh. Dia harusnya dia gas untuk ini. Toh ini kan bukan untuk ambisi dia pribadi ya, tapi ini
demi kemaslahatan orang banyak, 10 juta orang gitu loh. Apa sih yang dia belum punya gitu loh. Ini kan tabungan akhirat dia juga gitu kan. Kalau menurut saya, kalau Partai Gerindra dan partai koalisi yang lain merestui itu, kenapa tidak gitu loh. Baik, terima kasih Bung Kengen. Kembali kita bersatu bersama, satukan tujuan. Siap, Paman Terima Victor. kasih atas waktunya. Siap. Semoga podcast ini kita baik untuk mempublikasikan, dilihat oleh Bapak Alon sendiri nanti. Iya siap. Siap. Ya, thank you Bang.